Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah yang lagi kangen sama kamu. Jadi kita akan lihat siapa nih yang lagi kangen sama kamu. Apakah orang lama, orang baru, atau siapapun itu. Kita lihat aja nanti. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Kalau kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di atas untuk private reading bersamaku. Dan ya, sekarang kita mulai aja readingnya. Ada The Fool, ada Page of Cups, ada The Star, ada Queen of Swords. Aku lihat dia emang sering mikirin kamu, sering daydreaming, sering melamunkan sesuatu tentang kamu. Orang ini kemungkinannya masih muda, karena Page of Cup masih muda, dan ada kemungkinannya juga di sini mamah kamu sih. Sebenarnya Queen of Swords ya segampang mamah kamu kelihatannya. Kalau mamah kamu masih ada ya. Kalau misalnya mamah kamu sudah berpulang, ya kamu kirimkan doa ke beliau, karena kelihatannya di sini beliau butuh doa dari kamu. Tapi kalau misalnya ini berhubungan dengan kisah cinta, yang bisa aku lihat dia memang ada harapan sama kamu, tapi belum benar-benar bisa datang kepada kamu, belum benar-benar akan mengatakan mau nggak kamu jadi pacar aku gitu di sini. Dia merasa bahwa dirinya ini belum sepantas itu, atau mungkin dia di sini masih malu-malu sama kamu. Ada sih pergerakan dia buat titip salam, atau mungkin ngechat kamu, atau mungkin dia agak-agak canggung atau awkward ketika ketemu kamu. Misalnya kamu dan dia ada dalam komunitas yang sama dan sering ketemu, dia ingin menunjukkan aku biasa-biasa aja, tapi sebenarnya jantungnya deg-degan ketika bertemu dengan kamu. Begitu sih di sini. Jadi di sini dia ingin sekali maju, tapi merasa butuh keberanian yang lebih untuk menghadapi kamu. Ini bisa macam-macam sih. Mungkin dia merasa bahwa ada sesuatu antara kamu dan dia yang dia ngerasa kamu tuh lebih tinggi levelnya ketimbang dia, sehingga dia masih mikir-mikir untuk bener-bener akan deket sama kamu gitu di sini. Tapi perasaan nyaman dan jatuh cinta tuh ada, dan dia bahkan di sini aku lihat juga punya harapan yang besar tentang kamu. Cuma ya seperti kartu ini masih menimbang-nimbang, iya nggak ya aku bakal maju kepada kamu, aku suka sih sama kamu, tapi gitu, ada tapinya, karena ya dia belum seberani itu, belum seyakin itu. Jadi di sini dia masih akan menggerakkan langkahnya, tapi belum selebar itu langkahnya untuk dia maju, membuat langkah pertama atau melakukan movement yang jelas kepada kamu. Tapi dia kangen sih, sering kangen, karena Page of Cups ini energinya lebih kepada daydreaming ya, orang yang sering melamunkan sesuatu, yang mana kalau di reading ini adalah kamu. Kalau Queen of Swords di sini yang bisa aku katakan, kadang dia ini ngerasa sepi, ngerasa kesepian, tipe orang yang mungkin kalau misalnya kamu di sini ngelihat dia di keseharian, orangnya mungkin di sini diem, nggak banyak ngomong, bahkan mungkin cenderung cool gitu ya, nggak aneh-aneh. Dia berpikir bahwa aku harus tampil keren, atau mungkin di sini harus menunjukkan aku ini kuat dan tangguh, tapi sebenarnya ada yang kosong di hatinya dia. Maka di sini ketika dia ingin nyaman sama kamu, dia nih bertanya-tanya, apakah ini memang perasaan yang bisa menjadi sesuatu yang serius, ataukah aku ini nyaman sama kamu karena aku lagi kesepian aja gitu di sini. Kesepian ini macam-macam ya. Kesepian ini atau haus kasih sayang ini bisa aja memang sekarang dia memimpikan ingin punya pasangan tapi belum dapat, atau dia ini tipikal yang memang kehilangan sosok orang tuanya sejak kecil, biasanya seperti itu, sehingga merasa kebutuhan akan kasih sayangnya itu nggak terpenuhi, sehingga sekarang ketika dia tumbuh menjadi orang dewasa, dia mencari-cari kepada siapa aku bisa mengisi kekosongan di hati aku. Macam-macam sih, kalau memang dia datang dari keluarga broken home kemungkinannya demikian. Dan kehilangan sosok orang tua itu nggak selalu orang tuanya meninggal atau yang gimana, tapi bisa aja di sini orang tuanya masih ada di samping dia, masih bersama dengan dia, masih hidup, masih ada, tapi perannya tuh nggak dia dapatkan gitu loh di sini. Dan kalau misalnya itu dia rasakan sejak kecil, semakin besarlah gap atau mungkin kebutuhan dia untuk disayang, dimanja,
dipuji gitu loh, segala pencapaian dia yang mungkin dia rasakan di kamu. Mungkin kamu tipe orang yang ya emang kamunya baik ke semua orang, kamu tipe yang bisa memuji, kamu hebat ya, nilai kamu bagus, atau kamu hebat ya, kerjaan kamu bagus misalnya. Ya kamu melakukan itu biasa aja, tapi mungkin bagi dia ini sesuatu yang sudah sangat lama dia tunggu-tunggu gitu loh. Sebuah apresiasi atau mungkin perasaan nyaman yang sejak lama nggak dia dapatkan gitu loh. Gitu sih. Dan mungkin gap atau jarak atau perbedaan inilah yang membuat dia mikir-mikir dulu, aduh maju nggak ya sama dia gitu, yakin nggak ya aku dengan perasaanku ini, gitu sih yang kulihat di sini. Tapi untuk memperjelas aku akan shuffle aja kartunya mengenai ada King of Cups, ada The Hermit. Masih mikir-mikir, sama aja nih mikir. Yang menarik, 3 kartu ini tipikalnya sama, orang yang sama-sama dewasa, sama-sama bijak, pengalaman hidup dia juga banyak, tapi dia mikir. Dia nyaman sama kamu. Dia nyaman banget sama kamu secara emosi, dia tipe orang yang bisa menjaga emosinya dengan baik. Dalam artian, ya sebagai manusia dia pernah marah, pernah sebel, pernah bete, pernah benci, tapi dia bukan tipe yang gampang tersulut emosinya gitu loh, nggak gampang maki-maki orang, jotos-jotosan, enggak. Marah sih marah, kesel sih kesel, tapi mungkin dia akan melampiaskannya dalam hal lain. Misalnya langsung guyur muka dia supaya emosinya segera reda, atau mungkin menjauh dulu dari orang yang bikin dia kesel supaya nggak nonjok gitu di sini. Jadi dia tipe yang bisa mengelola emosinya dengan baik sih di sini aku lihat. Secara emosi dia bagus, secara pemikiran cukup dewasa. Tapi dia memang masih mikir-mikir sih kalau misalnya dia pingin bersama dengan kamu. Tipikal yang juga mengejar kesempurnaan. Dia sebenarnya punya kemampuan sebagai orang yang disiplin, mandiri. Dia juga akan berjuang dengan sangat kuat mengenai hidupnya, nggak mau nyusahin orang lain. Mungkin di sini pengalaman hidup inilah yang mungkin beda sama kamu gitu loh. Mungkin kamu datang dari keluarga yang baik-baik aja, yang harmonis, yang di sepanjang masa kecil hingga masa dewasa kamu sekarang semua hal pernah ada masalah sih, tapi lebih banyak happy-nya. Kalau dia aku lihat mungkin dulu di masa kecil atau masa remajanya banyak hal pahit terjadi dan dia belajar dari itu. Ya, jadi dia cukup dewasa. Pekerjaan atau pendidikan sangat mungkin bagus, finansial sangat mungkin bagus, sangat mandiri, tapi untuk hal-hal yang berhubungan dengan cinta dan kasih sayang, dia nih clueless, bingung harus gimana memulainya gitu loh. Makanya di sini dia lebih kepada rindu sama kamu. Kalau aku lihat dia di sini sedang berjuang buat move on sih dari suatu hal yang mungkin dia rasa aku nggak bisa gini-gini aja. Kalau misalnya aku memang serius sama kamu, ya aku harus mengusahakan gitu di sini. Jadi mencoba bergerak ke arah yang lebih prospek lah ke depannya di sini. Bergerak walaupun mungkin dia harus melewati batu karang sekali lagi untuk bisa deket sama kamu, tapi aku lihat dia akan berusaha. Dan di sini juga dia nyaman sih sama kamu. Mungkin kamu dan dia ini sebelumnya teman dekat, atau mungkin bukan teman dekat pun, mungkin kamu dan dia ini di komunitas yang sama. Mungkin kamu dan dia punya grup, sama-sama suka kucing misalnya, atau mungkin grup tertentu yang kadang ada pertemuan sebulan sekali, atau mungkin juga di kegiatan kampus, proyek kantor, sehingga dia bukan orang yang bener-bener baru sih, udah kenal tapi nggak sedekat itu kepada kamu, tapi perasaannya masih nyantol di kamu atau ada harapan tentang kamu. Dan dia juga di sini ngerasa bahwa agak sulit atau agak berat lah langkahnya dia menuju kamu, apapun itu alasannya dia di sini, karena dia masih banyak mikir, aku harus gimana ya mendekati kamu, aku harus gimana ya memulai percakapan ini gitu. Tapi dia punya pemikiran yang positif tentang kamu, bagusnya itu. Dan dia benar-benar pingin datang sih kepada kamu, tapi dia harus menyelesaikan sebuah hal dulu di sini. Entah itu healing mengenai traumanya, atau mungkin memantapkan hatinya, anything lah di sini yang dia rasa masih berat untuk melangkah kepada kamu. Ya, seperti itu yang kulihat. Dan aku akan lihat sih di sini apa sih yang bikin dia nih berpikir-pikir. Ada apa tentang dia? Saya minta 3 kartu. Oke, thank you. Dia masih meraba-raba memahami apa itu komitmen.
Ya, ini lebih kepada energi komitmen sih. Ace of Pentacles sebenarnya dia sedang mencari nih kesempatan apa yang bisa aku lakukan untuk bisa deket sama kamu, untuk bisa kenal kamu lebih dalam, untuk jalan-jalan berdua aja maybe kayak gitu di sini. Dia belajar banyak mengenai komitmen sih. Kalau memang dia datang dari keluarga yang kurang harmonis atau mungkin bahkan broken home, dia sedang berusaha apa sih cinta itu? Komitmen tuh apa sih? Aku takut kalau misalnya bersama dengan seseorang mengulang kisah orang tuaku yang gak indah, atau mungkin mengulang kisahku dengan seseorang di masa lalu yang hancur berkeping-keping. Ada ketakutan itu di dia. Sebenarnya juga harapan dia ada banyak sih di sini. Kamu itu seperti bintang di langit sana yang jauh, yang bagi dia agak mustahil digapai, tapi nggak bisa dia lupakan gitu aja. Dan kemungkinannya memang dia ini orang yang di satu lingkungan sih sama kamu, satu circle, satu komunitas bisa, satu kampus, satu kantor bisa. Tipikal orang yang juga sangat serius di pendidikan dan pekerjaannya dia. Tapi untuk urusan cinta dia masih meraba-raba memang. Jadi belum seberani itu tentang ini semua. Makanya merasanya berat. Karena bagi dia kamu tuh seperti di luar angkasa atau mungkin di langit sana yang sulit untuk digapai. Padahal mungkin kalau kamunya lebih proaktif buat ngobrol atau ketemu, aku rasa dia bakal happy banget sih di sini aku lihatnya. Dan aku akan ambil beberapa oracle yang untuk memperjelas hubungan atau mungkin siapa sih dia ini, atau mungkin pesan-pesan lainnya buat kamu. Younger man. Ini walaupun man tapi ini bisa buat laki-laki perempuan ya. Kalau kamu perempuan ya dia kemungkinan emang masih muda usianya, masih muda sama seperti kamu, atau kalau kamu di sini cukup matang kelihatannya dia lebih muda dibandingkan kamu. Dealing atau relationship dengan seorang pria yang lebih muda. Kalau kamu cowok, ya di sini kemungkinan dia cewek yang lebih muda dibandingkan kamu usianya. Seperti itu. Ya, tapi kamu jangan melihat mukanya yang cemberut. Ya, nggak selalu cemberut sih dia, tapi yang pasti keterangannya mengenai usia yang lebih muda. Kemudian ada pintu. Sebuah kesempatan sedang menunggu kamu. Jadi dia sedang menunggu sih pintu ini terbuka, sedang menunggu. Agak takut ditolak juga sih. Orang yang banyak berpikir dan ingin kesempurnaan di hidup itu seringkali takut ditolak. Karena dia di sini sudah punya harapan yang besar tentang kamu. Dia bener-bener ingin memastikan ketika dia maju pingin serius, kamu nggak akan nolak dia gitu loh di sini. Jadi tipikalnya seperti itu. Ya takut ditolak, takut harapannya nggak seperti yang dia harapkan, takut cintanya bertepuk sebelah tangan di sini. Makanya dia sedang menunggu nih. Kalau misalnya dia sering WhatsApp atau mungkin ngajak kamu ngobrol duluan, dia nunggu. Apakah hanya selalu dia yang proaktif ngajak kamu jalan-jalan atau ngobrol duluan, atau nanti akan ada masanya di mana kamu juga proaktif untuk chatting duluan, ngobrol duluan, ngajak jalan duluan kayak gitu. Karena kalau dia berpikir selalu aku yang ngajak kamu duluan, ya takutnya ini adalah cinta yang halu-halu aja gitu di sini bagi dia. Jadi dia menunggu apakah kamu memang benar-benar akan membuka pintu hati buat dia, ataukah kamu menutup kesempatan itu. Sedang menduga-duga, sedang mencari informasi mengenai itu semua. Ada arrow di sini. Kamu adalah jalan yang tepat. Tidak peduli beberapa aspek tentang hidup kamu. Di sini macam-macam, bisa aja di sini dia akan menerima kamu apa adanya, seperti apapun masa lalu kamu, atau kebalikannya, dia mungkin sedang berpikir keras apakah kamu bisa menerima masa lalunya, mungkin juga kondisi keluarga broken home-nya dia, ataupun sesuatu yang belum dia sampaikan kepada kamu yang mungkin nanti akan dia sampaikan kalau kondisinya udah sama-sama lebih dekat lagi. Gitu di sini. Jadi antara dia bisa menerima kamu apa adanya, atau dia berharap kamu akan bisa menerima dia, terutama masa lalunya yang mungkin nggak seindah masa lalu kamu gitu di sini. Ada all good advice from a wise person, nasihat bagus dari seseorang yang bijaksana. Kemungkinan ini cirinya dia ya. All itu seringkali aku dampingkan dengan kartu The Hermit. Orangnya wise, dewasa, bijak, berpikirnya tuh panjang, cerdas juga di sini. Kemungkinannya seperti itu. Atau dia ini orang yang sebenarnya pernah sekali atau beberapa kali
ngasih masukan buat kamu, entah saran, entah kritik atau pujian barangkali seperti itu di sini. Jadi sebenarnya bukan orang yang sejauh itu sih. Kamu pernahlah komunikasi sama dia di sini. Ada beberapa ekor anjing getting together with friends. Kemungkinannya emang di sini mengkonfirmasi yang aku katakan tadi, kemungkinannya kamu dan dia ini kenal, berteman atau datang dari lingkungan yang deket-deket aja, nggak jauh-jauh dia ini dari kamu, seperti itu yang bisa kulihat ya. Dan kalau anjing biasanya ini menandakan persahabatan, kesetiaan, loyalitas seperti itu, kebaikan hati, keinginan untuk menjaga gitu ya di sini. Itu sih energi yang aku lihat tentang dia. Dan aku akan ambil beberapa kartu lainnya lah di sini ya. Mengenai perasaannya kepada kamu di sini, aku akan pakai kartu ini. Lumayan lama nggak pakai kartu ini. Aku akan pakai saja sekarang. Oke. Hatiku dulunya tuh bodoh. Jadi di sini macam-macam lah ya. Bisa aja memang sebelumnya dia ini pernah ada di sebuah kondisi, mungkin mantan pasangannya dulu selingkuh dari dia, meninggalkan dia dengan penuh luka, merasa dia ini nggak selayak itu buat dicintai, atau mungkin memang masa lalunya dia di masa kecil atau masa remaja cukup berat di sini sehingga dia takut buat jatuh cinta sih. Kelihatannya orang-orang yang membawa kartu ini tuh agak takut jatuh cinta, agak takut untuk memulai sebuah komitmen gitu di sini. Jadi sorry, kalau memang itu yang kamu tahu, informasi atau kabar mengenai dia yang seperti itu yang kamu tahu ya kalau memang kamu ada niat bersama dengan dia ya semoga kamu bisa memahami kondisi dia sebelumnya. Seperti itu sih, dia belajar banyak mengenai pengalaman ini, tapi juga ada perasaan takut untuk jatuh cinta lagi gitulah di sini. Buka hati kamu, biarkan aku masuk. Iya, di sini mengkonfirmasi kartu door ini sih. Dia ingin tahu dulu apakah kamu sudah membuka pintu hati kamu buat dia ataukah gimana kayak gitu di sini, karena ya dia takut jatuh cinta lagi, berarti dia takut terluka lagi. Ketika dia takut terluka lagi ya dia ingin benar-benar memastikan aku bersama dengan orang yang tepat, yang sebisa mungkin berjuang. Kalaupun ada sesuatu yang jadi masalah, nggak sesakit dulu lagi gitu yang dia rasakan gitu. Jadi harapannya seperti itu kepada kamu. Terima kasih untuk cintamu, kesabaran dan kebaikan hatimu. Jadi kelihatannya memang di sini orang ini udah cukup kenal kamu ya, walaupun mungkin kamu ngerasa biasa aja sama dia, tapi hadirmu itu bagi dia penting, bagi dia spesial. Gitu sih di sini. Kemudian satu kartu lainnya. Hatiku hancur berkeping-keping. Kalau di sini sih, dia nggak mau terluka lagi, dia nggak mau, makanya di sini dia mikir banyak, nggak mau ditolak sama kamu, nggak mau nanti hatinya patah dan dibodohi seperti dulu lagi gitu sih di sini yang bisa kurasakan mengenai dia. Tapi yang pasti dia kangen, sering melamunin kamu, sering berpikir banyak tentang kamu. Dan sekarang aku akan lihat dari charm. Ini bisa aja zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon atau Rising, Libra, Gemini, Aries, Pisces, Virgo, dan Taurus. Kemudian kalau nggak ada, ini aku punya beberapa unsur nama kamu atau unsur namanya dia, Z, G, J, B, F, M, U, Y, K, R. Kalau nggak ada, ini masih ada beberapa tanggal atau angka penting antara kamu dan dia. 19, 24, 8, 11, 9, 11 lagi, 23, 25, 30, dan 1. Karena ada 2, 11 tadi. 11 itu adalah angka spesial ya. Kalau misalnya di dunia spiritual itu mengenai gerbang yang terbuka. Maka di sini ada banyak kartu bercerita mengenai pintu, open your heart, door, dan angka 11. Jadi sedang menunggu sebuah kepastian apakah kamu akan membuka pintu hati buat dia ataukah gimana, seperti itu. Dan aku akan ambil beberapa charm, identitas atau mungkin cirinya dia lah ya di sini yang lebih jelas mungkin di sini ya. Ada kosmetik, ada kemungkinan dia bekerja di bidang kosmetik. Ini bisa laki-laki atau perempuan sih ya, kan laki-laki nggak apa-apa dong kerja di bidang kosmetik.
atau mungkin memang bidang pekerjaan dia berhubungan dengan membuat sebuah skincare yang aman, produk-produk yang aman untuk nggak cuma makeup ya, skincare kan bisa buat laki-laki atau perempuan, bikin sunscreen yang seperti itu. Kalau misalnya dia ini adalah perempuan, ya dia tipikal yang emang suka dandan, suka pakai makeup. Atau kalau dia cowok, kalau misalnya selain berhubungan dengan pekerjaan atau pendidikan dia di bidang skincare atau makeup, ya dia di sini suka sih melihat perempuan-perempuan yang bisa dandan dengan oke. Kalau di saat santai dandan minimalis, di saat lagi kondangan ya dandan yang proper sesuai dengan acara kayak gitu. Ada kemungkinan juga dia di sini bidang pendidikan atau mungkin pekerjaannya berhubungan dengan seni lukis, gambar, entah ini dia lulusan DKV ya, art, entah ini bidangnya grafik di komputer atau via kanvas, atau dia emang jago desain tertentu. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan gambar menggambar, gambar komik juga bisa, apapun lah di sini, poster, anything ya yang berhubungan dengan gambar. Ada kemungkinan juga dia di sini bekerja di bidang konstruksi bangunan, atau bidang kuliahnya dulu dia berhubungan dengan arsitektur, teknik, atau mungkin apa ya, pokoknya yang berhubungan dengan bangunan lah, sipil gitu juga bisa. Dan di sini dia nggak harus turun ke lapangan sih, bisa aja dia bekerja di gedung atau di kantor yang memang bekerja di bidang itu, kontraktor atau mungkin bangunan ya. Ada kemungkinan juga dia di sini bekerja di bidang yang berhubungan dengan anak-anak, bisa aja guru sekolah, guru bimbel, les private, atau memang dia punya concern yang tinggi tentang perkembangan anak, parenting, psikolog anak juga bisa. Terutama kalau memang sebelumnya dia punya masa lalu yang kurang baik dengan orang tuanya, yang mana tumbuh menjadi anak yang haus kasih sayang ya. Jadi dia ini concern ke depannya, aku pingin jadi orang yang nanti lebih baik sebagai orang tua juga bisa. Tipikal orang yang juga sangat suka dengan alam, daripada nge-mall atau mungkin belanja-belanja, dia lebih suka menikmati hidup itu ke pantai, ke gunung, ke alam hijau, bikin dia lebih fresh, lebih bersinergi dengan alam ya. Dia ngerasa recharge energinya kalau dia datang langsung ke alam, entah ke taman kota atau mungkin tempat wisata atau mungkin hutan-hutan yang belum banyak dijamah manusia gitu ya di sini. Ada kemungkinan juga dia adalah orang yang suka minum teh. Dibandingkan kopi, dia lebih suka teh. Atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan teh juga bisa. Kemungkinan juga di sini dia punya bentuk badan yang ideal, baik laki-laki atau perempuan. Ya kalau cowok mungkin ya ideal biasa aja, maksudnya berat dan tinggi ideal, atau mungkin memang dia orang yang concern banget membentuk otot atau sangat menjaga kesehatan lebih tepatnya di sini, sebagai bentuk bahwa dia ini menjaga kesehatan lah ya, bersyukur akan tubuh yang dia miliki. Ada kemungkinan juga di sini dia family man. Kalau dia laki-laki atau perempuan sama aja sih di sini, dua-duanya sangat sayang sama keluarga. Jadi kalau misalnya dia datang dari keluarga yang bahagia, kedepannya dia ingin juga membangun keluarga yang bahagia. Kalau dia datang dari keluarga yang broken home, kedepannya dia punya impian, aku pingin punya keluarga yang bahagia, nggak mau mengulang kisah yang sama seperti orang tuanya. Begitu. Lalu di sini ada kemungkinan dia suka dengan Chinese food ya, dimsum, mimian. Pokoknya di sini Chinese food lah. Chinese food kan banyak ya. Kway teow, fuyung hai, pokoknya seperti itu dia suka. Ya. Kemudian terakhir, ini juga kemungkinannya dia suka dengan makanan-makanan dari belahan negara Eropa atau Amerika, steak, spaghetti, pizza yang seperti itu. Dia suka. Atau memang di sini karena keluar 2 kartu mengenai makanan, kemungkinan dia bekerja juga di bidang kuliner, entah dia bekerja di restoran atau punya restoran, atau mungkin punya produk yang berhubungan dengan makanan juga bisa. Atau emang sesederhana dia suka hunting kuliner aja sih. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai dia. Semoga ini bisa mencerahkan kamu dan membuat kamu semakin bisa menduga-duga lah dia ini siapa. Oke, semoga dengan ini kamu semakin optimis, dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.